Saudara-saudara yang kekasih, jemaat gereja Kemah Tabernakel dimanapun saudara berada, kembali kita akan belajar firman Tuhan melalui media yang ada saat ini, dan kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu yang indah. Kami berjumpa secara tidak langsung, tapi kami yakin kasih kami terikat erat di dalam kasih Kristus. Sehingga dimanapun kami berada, dibangun, dikuatkan, dituntun melalui firman-Mu. Dan kami siap untuk menikmati firman-Mu. Bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar, berikan mereka telinga seorang murid, berikan hati yang lembut, dan hamba-Mu Engkau urapi dengan kuat kuasa yang dari surga. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas firman Tuhan yang menjawab kita sering bertanya dalam situasi yang seperti ini, apa aktivitas yang ada manfaatnya bagi kita. Gak usah jauh-jauh, ternyata firman Tuhan punya manfaat bagi kehidupan kita. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16, surat ini ditulis oleh Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita akan pilah-pilah dulu beberapa bagian dari ayat ini. Dalam NIV-nya dikatakan, all scriptures is God-breathed and is useful. Jadi semua firman Tuhan adalah nafas dari Tuhan. Kita ingat pada saat manusia dibentuk, manusia bukan disebut manusia yang hidup sebelum dihembusi nafas Allah. Nah, firman Tuhan adalah semua nafas dari Tuhan. Jadi kalau kita menerima semua firman Tuhan, maka kehidupan kita menjadi utuh. Dan dikatakan di sini, firman Tuhan punya manfaat. Dan tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua bermanfaat untuk kita. Nah, apa manfaatnya? Kalau kita menerimanya, maka kita akan melakukan segala sesuatu di saat-saat seperti ini. Bukan hal-hal yang sia-sia. Dijelaskan pertama, untuk mengajar. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, inilah kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Dan bagaimana kita menjalani hidup dalam kebenaran? Firman Tuhan punya manfaat, punya guna untuk membuat kita mampu hidup dalam kebenaran. Kita telusuri satu persatu. Untuk mengajar. Apa artinya mengajar? Mengajar adalah mengajar bagaimana kita beribadah atau doktrin. Kita boleh beribadah kepada Tuhan, tetapi ibadah kita berkenan atau tidak, itu ditentukan bagaimana kita beribadah. Dan siapa yang mengajar kita beribadah? Beribadah kepada Tuhan, bukan dengan mau kita, dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengajar kita bagaimana beribadah. Di saat seperti ini, saudara banyak waktu untuk menelusuri firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga mungkin saudara rindu, saya pengen beribadah kembali, berkumpul di bait Tuhan. Kita siapkan dari saat ini. Agar nanti saat kita bisa berjumpa di bait Allah, di rumah Tuhan untuk beribadah, bukan sekedar berkumpul, tapi beribadah dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah manfaat yang pertama, adalah untuk mengajar kita beribadah. Kemudian, untuk menyatakan kesalahan. Manusia tetap manusia. Masih bisa melakukan kesalahan sebab manusia adalah makhluk yang lemah. Nah, siapa yang tahu kesalahan? Siapa yang bisa memberitahu kesalahan manusia? Firman Tuhan. Manusia bisa memandang orang lain, menganggap orang itu salah, tetapi belum tentu salah. Manusia juga bisa melihat orang lain benar, tapi belum tentu benar. Demikian juga kita memandang diri kita sendiri. Lalu siapa yang bisa menentukan dan mengajar ini? Firman Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka apa yang salah, apa yang benar, itu nyata sekali. Nampak jelas sehingga kita tidak akan salah. Kemudian dikatakan, untuk memperbaiki kelakuan. Inilah firman Tuhan dan inilah sempurnanya Tuhan yang kita sembah. Firman Tuhan bukan cuma menyatakan kesalahan. Mencari kesalahan itu mudah. Tapi memperbaiki kesalahan itu sulit. Dan bagaimana caranya? Firman Tuhanlah yang mampu memperbaiki kesalahan. Saat ini, kalau kita banyak waktu untuk belajar firman Tuhan, telusuri kehidupan kita. Apa kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan? Dan bagaimana memperbaiki? Telusuri firman juga.
Dia juga akan memperbaiki kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita, ibadah kita, perbuatan kita, sikap kita, semuanya dibenahi oleh firman Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bermanfaat. Kemudian dijelaskan lagi, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita terima didikan firman, untuk hidup dalam kebenaran, orang-orang yang benar menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Sebab Tuhan kita berkenan kepada orang-orang yang hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Contohnya, saya ajak kita melihat seorang dalam perjanjian lama yang mencoba dicari kesalahannya oleh manusia, tetapi ternyata nggak didapat karena orang ini bukan belajar kebenaran dari manusia, tapi dari Tuhan. Kita lihat dalam Daniel 6 ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu pun kesalahan padanya. Nah, di sini kita lihat, Daniel belajar dan menikmati firman Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dia harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ternyata, dia juga mampu hidup benar dalam karirnya, dalam pemerintahan di mana dia ditempatkan. Dia tidak melakukan satu kesalahan pun. Bahkan saat dicari-cari kesalahannya. Nah, disinilah bedanya. Manusia hanya mencari kesalahan, tetapi firman Tuhan menunjukkan kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Sehingga saat Daniel coba dicari kesalahannya untuk didakwa, tidak didapati satupun kesalahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita belajar dari firman Firman Tuhan sangat bermanfaat. Kita tidak akan melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, juga kita akan mampu hidup benar di hadapan manusia. Seperti Daniel, tidak didapati satu kesalahan pun. Nah, sekarang kalau memang firman Tuhan adalah menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, lalu bagaimana sikap kita dalam menelusuri firman Tuhan, mengerti apa yang salah, apa yang benar? Kita akan lihat contoh yang Yesus contohkan dalam perjanjian baru. Kita akan telusuri ayat demi ayat. Dalam Yohanes 8 ayat 2-3. Pagi-pagi benar, ia berada dalam bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, Yesus pagi-pagi benar. PA yang lalu kita belajar, setiap pagi rahmatnya, kasihnya selalu baru, dan firman-Nya juga selalu baru. Yesus pagi-pagi sudah ada di bait Allah dan mengajar. Apa yang diajarkan? Firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan seperti yang kita bahas tadi. Dia mengajar bagaimana beribadah, mengajar menyatakan kesalahan kita, mengajar bagaimana memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ternyata pada saat Yesus menyampaikan firman, ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi datang membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina atau berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Nah, di sini kita lihat, manusia paling pintar mencari kesalahan orang lain. Dan Farisi ini bukan sekedar mencari kesalahan, bahkan nanti kita akan lihat, mereka menggunakan firman Tuhan untuk mencari kesalahan orang lain. Tetapi mereka tidak mampu memperbaikinya. Saya ajak kita lanjutkan dulu ayatnya ya. Yohanes 8 ayat 4-6. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu